Terlihat Masnya siapa Ibu? Bu Ya. Susi. Terlihat, Bu. Ada ya tampilannya ya, jelas? Iya. Ya. Baiklah ya, kita mulai saja ya. Saya akan memberikan briefing dulu sebelum pemaparan materi ya. Bapak Ibu sekalian, silakan menjawab cukup dengan gerakan tangan ya, menepuk tangan dan mengucapkan kata semangat dengan mengangkat tangan. Mulai dari pengucapan, kalau saya menyebutkan merah ya, nanti Ibu menjawab dengan tepat satu. Kalau saya menyebutkan kuning, warna kuning, cukup tepukan sekali. Kemudian warna hijau, cukup menemukan sekali. Dan warna biru, Bapak Ibu mengucapkan kata semangat dengan mengangkat tangan. Bisa dimulai? Bisa, Bu. Ya. Bisa, Bu. Sudah mulai. Merah. Ya. Hijau. Kuning. Biru. Semangat. Semangat. Ya, alhamdulillah kita semuanya mudah-mudahan masih tetap bersemangat walaupun suasana sore ya. Bapak Ibu sekalian, ada pemaparan materi pada hari ini ya. Materi yang akan saya presentasikan yaitu mengenai profil pelajar Pancasila. Ya. Profil pelajar Pancasila. Definisinya ini merupakan profil lulusan yang bertujuan untuk menunjukkan karakter dan kompetensi yang diharapkan diraih. Tujuan lainnya untuk menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila pada peserta didik dan para pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan diantaranya pemerintah, sekolah, orang tua, dan termasuk siswa di dalamnya. Bapak Ibu sekalian, adapun dimensi profil pelajar Pancasila ya. Yang pertama, beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Dua, berkebinekaan global. Ketiga, bergotong royong. Keempat, kreatif. Lima, bernalar kritis. Dan terakhir, mandiri ya, sifat mandiri. Adapun profil yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, karena di negara kita mengajarkan ajaran untuk mengakui adanya Tuhan. Selain itu juga peserta didik diharapkan memiliki akhlak mulia dalam kehidupan sehari-harinya, mereka mampu mengimplementasikan dalam kehidupannya. Yang kedua, berkebinekaan global karena berbagai macam perbedaan suku, ras, agama, hendaknya seluruh peserta didik menghilangkan rasa perbedaan. Hendaknya mereka saling menghormati, ya, memiliki sikap menghargai berbagai macam keragaman yang ada di negara kita. Contohnya saja dalam kehidupan di pemerintah, ya, ketika ada pilpres antara Jokowi dan Prabowo, kemarin ada perbedaan, ya. Kan ada plesetan, ya, ada grup, ya, grup cebong dan grup yang plesetan, ya, adrun, ya.
Jadi diharapkan jangan sampai terjadi lagi perbedaan-perbedaan seperti waktu masa pilpres. Yang berikutnya tentang bergotong royong ya. Dengan bergotong royongan ini kita lihat karena kenyataan di lapangan ini sudah mulai rapuh ya. Yang adanya muncullah semuanya dengan sistem sifatnya dengan diganti dengan perorangan. Gotong royongan ini sudah rapuh. Diharapkan ya dengan sifat gotong royong ini ditanamkan para peserta didik kita saling membantu ketika ada tugas seperti tugas kelompok ya. Sehingga tugas dapat terselesaikan dengan baik. Sifat mandiri, dengan kemandirian tersebut diharapkan siswa peserta didik mampu melaksanakan tugasnya dengan baik ya, cara bertanggung jawab, tidak selalu berpaku pada orang lain ya. Sehingga tugasnya dapat diselesaikan dengan baik. Kemudian bernalar kritis. Dengan bernalar kritis ya, diharapkan peserta didik ya dengan memiliki gagasan, ide yang baik ketika menerima ya suatu informasi, mereka mampu menganalisis, mengevaluasinya dengan baik ya, sehingga tidak timbul pertikaian karena ada perbedaan pendapat. Hendaknya mereka mampu menganalisis dulu ketika ada suatu berita-berita tidak langsung diterima secara mentah-mentah. Kita harus bernalar lebih kritis. Kemudian kreatif, dengan kreativitas pelajar Indonesia hendaknya mampu memiliki gagasan ya, tindakannya ya dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang pendidik. Mereka harus memiliki kreativitas seperti konten, membuat suatu konten-konten kreator dalam bidang, misalnya dalam bidang TikTok, ya, kemudian Telegram, sehingga mereka dapat menghasilkan dari kegiatan tersebut, menciptakan lapangan pekerjaan sendiri dengan situasi ekonomi yang sempit seperti ini ya. Diharapkan mereka mampu menciptakan lapangan kerja sendiri sehingga menghasilkan suatu pendapatan tanpa merepotkan orang tuanya. Sehingga kegunaan profil pelajar Pancasila ini ya merupakan upaya untuk menerjemahkan tujuan dari visi pendidikan ya dalam format yang lebih mudah dipahami ya untuk seluruh pemangku kepentingan pendidikan kita. Adapun rumusan dari profil pelajar Pancasila ini dibuat dengan tujuan ya baik bagi pendidik maupun pelajar kegiatannya ya sebagai akhir dari profil pelajar Pancasila ya. Sebagai pelajar yang kreatif, mandiri, bertanggung jawab,
kebinekaan, ya, berakhlak mulia, ya. Itu dari profil Pancasila STAR berwawasan global. Bapak Ibu sekalian, penerapan profil pelajar Pancasila di sekolah saya terapkan melalui budaya sekolah, ya, menciptakan iklim sekolah, kebijakan, ya, pola interaktif, ya, komunikasi yang positif, ya, yang baik, serta norma yang berlaku di sekolah. Kemudian dalam bidang intrakurikuler, ya, muatan pelajaran, ya, ikut pengalaman belajar, ya, yang mereka dapatkan. Kemudian proyek, tugas-tugas, baik tugas individu maupun tugas kelompok. Sedangkan ekstrakurikuler, ya, itu kegiatan untuk mengembangkan minat bakatnya berupa kegiatan misalnya rohis, ya, kerohanian Islam, kemudian keagamaan bagi agama non-muslim, kegiatan eskul olahraga dan sebagainya. Itu penerapan profil pelajar Pancasila yang diterapkan di sekolah. Kesimpulan materi pemaparan pada hari ini, ya, bahwa profil pelajar Pancasila ini, ya, ini sangat diperlukan, ya, sangat penting kita terapkan di sekolah, ya. Jadi, tidak hanya di pelajaran PPKN saja, pelajaran yang lain pun sangat penting, seperti matematika, fisika, dan sebagainya. Penting bagi mereka menciptakan citra, ya, seorang pelajar Pancasila. Untuk apa? Untuk tertanam, ya, supaya tertanam dalam kehidupannya sehari-hari sehingga mereka mampu mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang ingin memberikan tanggapan tentang presentasi pada hari ini. Saya persilakan. Silakan pada Bapak Ibu yang ingin memberikan tanggapan. Apakah ada yang memberikan tanggapan? Baik Ibu, Ya, dari Ibu Erni Bu. ya, terima kasih Bu. Silakan Bu. Inggih, kami akan sedikit menanyakan mengenai tadi Ibu sudah menjelaskan mengenai profil pelajar Pancasila, salah satunya adalah mengenai budaya, Bu ya, budaya sekolah. Nah, saya di sini menanyakan bagaimana profil pelajar Pancasila diterapkan melalui budaya sekolah itu, apa namanya, implementasinya itu seperti apa saja, seperti itu Bu lah. Terima kasih, mungkin itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, ya, untuk penerapan profil pelajar Pancasila, ya, dalam budaya sekolah, ya, kita menciptakan iklim sekolah yang kondusif, ya, keberadaannya, ya, suasana belajar yang menyenangkan, ya, yang kondusif ini, sehingga tumbuhlah, ya, pola interaktif pembelajaran yang menyenangkan, ya, dengan adanya norma-norma yang dipakai, norma dan kesopanan, ya, sopan santun itu harus kita terapkan sebagai budaya sekolah. Misalnya ada budaya
salam, senyum, sapa, sopan. Itu yang saya terapkan di sekolah ya. Mungkin itu jawabannya. Bagaimana Bu Erni? Baik, terima kasih Ibu. Ya. Mungkin yang lain silahkan Bapak Ibu yang ingin mau bertanya, peserta yang lain. Bagaimana Bapak Ibu? Kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Susi. warahmatullahi wabarakatuh ya dengan Ibu Gim, mungkin Ulun ada saya menanyakan sedikit ya Bu. tentang penerapan profil pelajar Pancasila di sekolah. Mungkin kaitannya kita dengan masa pandemi ini, Bu. Ya, Bu. Karena ini berkaitan dengan nilai karakter, ya. Kita di sekolah itu kan di rapot itu ada tertera nilai sikap. Ya, Bu ya. Ibu? Ya, Bu. Oke. Nah, jadi mungkin yang saya tanyakan bagaimana cara kita menilai karakter siswa itu tentang karakternya sehari-hari yang berkaitan dengan nilai sikap itu, sedangkan kita kan tidak melaksanakan tatap muka langsung. Biasanya kan kita menilai karakter siswa itu kalau saat tatap muka kan kita melihat perilaku si anak itu seperti apa. Nah, sekarang di dalam masa pandemi ini seperti apa kira-kira cara kita menilai karakter anak itu sehingga kita bisa mengetahui perilakunya atau karakternya selama pembelajaran itu. Mungkin itu aja Bu Susi. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk pada masa pandemi COVID ini ya, kita semuanya memang belajar melalui tatap muka secara daring. Tentunya kita agak kesulitan ya, semua guru mata pelajaran ya, kemungkinan ya, agak kesulitan memantau siswa. Tapi saya selaku guru ya, selaku guru BK, saya berusaha ya, bagaimana cara menilai karakter siswa. Nah, karena kita sudah beda ya, masa pembelajaran kita beda dengan bertatap muka secara langsung. Yang saya lakukan di situ ketika ada grup catatan di grup, nah di situ kan ada nama-nama siswa ketahuan. Ketika saya memberikan pertanyaan atau saya lihat respon dari respon siswa seperti apa responnya. Nah itu kita bisa melihat dari situ Bu. Ada responnya yang anaknya yang menjawab dengan baik, ketahuan. Ada yang menjawabnya kurang, boleh dikatakan kurang sopan. Di situ kita bisa menilai dari cat-catan grup ya, grup WA ya. Halo Ibu, bagaimana? Ya. Ibu bisa menambahkan saya Ibu. Iya. Ya Bu, boleh silakan Bu. Oke. Mengenai pengalaman saya, memang kita kan guru BK itu setiap semester kita diminta untuk mengisi nilai karakter siswa ya Bu ya. Oke, kalau selama ini memang kita tatap muka sangat mudah sekali kita memberikan penilaian terhadap siswa karena kita setiap hari bertemu, kita bisa menilai karakter per siswa itu. Namun pada saat pandemi kita saat ini tidak bertemu. Namun guru BK itu kan kita selalu mendapatkan apa ya namanya catatan-catatan gitu ya dari laporan-laporan dari Bapak Ibu guru mapel atau informasi dari yang lain tentang perkembangan anak tersebut dalam mengikuti pembelajaran. Jadi kalau penilaian kami disesuaikan dengan perkembangan anak
mungkin pada saat dia mengikuti pembelajaran, apakah dia sering tidak mengerjakan tugas, apakah dia sering tidak masuk pada saat jam belajar online. Setelah kita beri pembinaan seperti itu, istilahnya tidak ada perubahan atau perubahannya seberapa, kita kan bisa menilai seperti itu ya. Jadi kita berdasarkan itu untuk sementara untuk kelas 10 khususnya yang belum sama sekali tatap muka. Kemudian kalau saya kan ada juga seperti guru mapel ya, ada masuk jam satu kali pertemuan dalam 1 minggu. Jadi di sana saya juga bisa mengukur pada saat kita melakukan seperti Zoom, Gmail. Nah, di situ kita bisa menilai karakter dia pada saat dia menyampaikan pendapat, kemudian penampilannya, rambutnya dan sebagainya. Nah, di situ karena pada saat pandemi seperti ini tidak ke sekolah, otomatis biasanya rambut acak-acakan dan sebagainya, tidak mengikuti aturan yang ada. Kemudian tata bicara dan sebagainya seperti itu, Ibu. Hanya menambahkan saja, Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih atas jawabannya ya. Bagaimana Bu Nur? Oke, terima kasih Bu. Terima kasih atas penjelasannya. Silakan, mungkin ada yang lain. Yang ingin ditanyakan atau ditambahkan? Kita ya. Baiklah ya, Bapak Ibu sekalian ya. Materi pertemuan kita pada hari ini saya cukupkan sekian ya, sampai di sini ya. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat bagi kita semua ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sekalian, boleh yang sudah selesai live dari grup ya, dari Zoom ini boleh live dulu. Ibu, Bu tanya. Ya Bu. Ya Bu. Bu Susi, Ya Bu. untuk yang